Terus kayak kemarin ada berita yang enggak, itu anakku sempat masuk rumah sakit 3 hari. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah sehat. Kayaknya gitu, tapi aku bilang, kamu nggak kepikiran kan? Wah, pikirin apa sih mah, nggak ada gitu. Ya gitu doang, dia mencoba untuk menutupi. Sebenarnya bukan Mas Aldi Thaher tuh baik. Mas Aldi tuh baik. Maksudnya menganggap anak gitu. Cuman kan banyak netizen yang agak rada-rada. Ramainya perbincangan publik soal ucapan Aldi Thaher rupanya sempat membawa dampak besar bagi keluarga Dewi Persik. Untuk pertama kalinya, Dewi akhirnya buka suara dan menceritakan kondisi sang putra Gabriel yang ternyata ikut terkena imbas dari kegaduhan tersebut. Di tengah sorotan netizen yang terus bergulir, Gabriel disebut sempat mengalami tekanan hingga kondisi fisiknya menurun. Dewi mengaku situasi itu membuat dirinya sangat khawatir, terlebih sang anak sampai harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Sebagai ibu, Dewi tentu tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya melihat sang putra berada dalam kondisi yang kurang baik. Apalagi persoalan yang ramai dibahas publik itu terus menjadi perhatian di media sosial. Namun untungnya, keadaan Gabriel kini perlahan mulai membaik dan sudah kembali mendapat pendampingan penuh dari keluarga. Di sisi lain, suasana yang sempat memanas juga mulai mereda. Aldi Thaher diketahui telah datang dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Langkah tersebut pun disambut baik oleh Dewi demi menjaga keadaan tetap kondusif dan tidak semakin melebar. Terus kayak kemarin ada berita yang enggak, itu anakku sempat masuk rumah sakit 3 hari. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah sehat. Oh, dia katanya ada podcast lagi. Dia baru minta maaf lagi. Katanya itu sudah sudah di apa namanya? Sudah dibilang jangan di-upload. Dia bilang podcast sama siapa gitu ya. Pernah bahas tentang kakak Gegep. Oh iya Mas Aldi, makasih udah infoin. Iya, bismillah Bunda Dewi yang baik hati. Jadi dia minta maaf. Ini bukti aku minta edit beberapa minggu lalu ke mereka Bunda, katanya. Jadi dia nggak kepingin ada problem lagi. Jadi dia kasih tahu ke saya gitu bahwa takutnya nanti ada rame lagi, saya kaget katanya. Jadi dia kasih tahu. Tapi ini pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan meluruskan dan juga alias klarifikasi. Alhamdulillah aku udah DM IG sama Bunda Dewi Persik yang baik hati, dan aku udah minta maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau ya, dan aku memang harus bermuhasabah ya, aku harus benar-benar minta maaf sama beliau. Dewi Persik tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya saat mendengar kondisi Gabriel tiba-tiba drop hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ia tak menyangka ramainya komentar netizen setelah konten Aldi Thaher viral bisa memberikan dampak sebesar itu pada sang putra. Menurut Dewi, tekanan yang datang dari media sosial perlahan membuat kondisi psikologis Gabriel terganggu. Berbagai komentar yang terus bermunculan rupanya sempat membuat sang anak merasa tertekan. Namun di tengah situasi yang penuh kekhawatiran itu, ada momen yang justru membuat Dewi merasa sangat tersentuh. Setelah kondisinya membaik dan kembali ke rumah, Gabriel malah menunjukkan sikap yang begitu dewasa. Kayaknya gitu, tapi aku bilang, kamu nggak kepikiran kan? Wah, pikirin apa sih mah, nggak ada gitu. Ya gitu doang, dia mencoba untuk menutupi. Ya gitu, masuk rumah sakit 3 hari anakku. Karena dampak itu Dia nggak bilang. Cuman aku baru dikasih tahu sama Dantonnya. Tadi kan ketemu, terus dikasih lihat. Ini mumpung Gabriel pulang ya Bu. Jadi kemarin sempat masuk rumah sakit 3 hari. Sebenarnya bukan Mas Aldi Thaher tuh baik.
Mas Aldi itu baik, maksudnya menganggap anak gitu. Cuman kan banyak netizen yang agak rada-rada sehingga ya tahu sendiri kan ngetek-ngetek Gabriel, ini bla 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 bla. Jadi itu yang mungkin yang membuat gak nyaman situasinya. Tapi semua sudah clear. Intinya sekarang ke Gabrielnya. Makanya kan kemarin aku tuh bingung ketemu Gabriel bagaimana, ya kan? Ternyata anak itu enggak tadi ketemu dia peluk aku, terus dia bilang nggak usah Cik ngomong apa-apa, aku sayang sama mama. Udah itu doang. Aku langsung nangis tadi aku di dalam, tapi aku sudah tahu maksud anakku. Setelah kegaduhan yang sempat ramai menjadi perbincangan publik, Aldi Taher akhirnya memilih untuk menghubungi Dewi Persik secara langsung. Lewat komunikasi tersebut, Aldi menyampaikan permintaan maaf atas ucapan yang sebelumnya menuai kontroversi dan menyeret nama Gabriel. Aldi pun mengaku dirinya khilaf. Ia menjelaskan bahwa ucapan yang terlontar saat itu sebenarnya tidak memiliki maksud buruk ataupun berniat menyakiti pihak manapun. Menurutnya, hal tersebut hanya candaan yang di luar dugaan, justru berkembang menjadi polemik besar di media sosial. Mendengar itikat baik tersebut, Dewi Persik memilih merespons dengan kepala dingin. Pelantun hikayat cinta itu mengaku menghargai keberanian Aldi untuk datang dan meminta maaf secara langsung. Ini bukti aku minta edit beberapa minggu lalu ke mereka, Bunda, katanya. Jadi dia nggak kepingin ada problem lagi. Jadi dia kasih tahu ke saya gitu bahwa takutnya nanti ada rame lagi, saya kaget katanya. Jadi dia kasih tahu. Sudah. Ya jawabannya minta maaf, hilaf gitu. Kan emang orangnya gitu kan gitu. Tapi ya sudahlah, dia kasihan, dia juga kan sakit. Dia juga orang baik. Mudah-mudahan dia tidak mengulang lagi. Iya, biarinlah. Meski kini harus terpisah jarak karena Gabriel sedang menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian, Dewi Persik justru merasa bahagia melihat perubahan putra tercintanya yang semakin dewasa dari hari ke hari. Di balik kesibukan dan jadwal pendidikan yang padat, Gabriel ternyata tetap menyempatkan diri memberikan perhatian kecil untuk sang ibu. Sebagai seorang ibu, ia tak menyangka anak yang selama ini selalu ia jaga dan perhatikan dengan penuh kasih sayang, kini mulai tumbuh menjadi sosok laki-laki yang mampu menjaga balik ibunya. Dewi bahkan menceritakan bagaimana Gabriel kini mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu mungkin tak pernah terpikirkan. Mulai dari mengingatkan sang ibu sampai memperhatikan cara Dewi berpakaian saat berada di rumah. Perhatian kecil itulah yang membuat Dewi merasa haru sekaligus bangga. Ya itulah itulah wujud syukur aku kepada Allah. Anak aku mau nurut, anak aku mau patuh, anak aku nggak maksudnya tuh nggak yang membantah apa yang dimau orang tuanya. Jadi ya aku senang. Jangan sampai aku punya anak yang nggak nurut gitu loh, Mas. Ya mudah-mudahan dia tetap seperti ini, tetap rendah hati, tetap punya rasa kasih dan sayang. Tadi kan dia bilang, biasanya kan aku pakai daster kan atau pakai baju tidur kan. Mama jangan pakai baju tidur ya, banyak kamera. Mama pakai baju biasa aja, udah gitu aja, udah potong-potong. Jadi aku ya udah gitu. Jadi kayak ikut manut, Pak. Maksudnya kalau dulu kan dia nggak kayak gitu. Kalau sekarang tadi kan teman-teman mungkin tiap tahun kalau biasa sama aku kan biasanya duduk udah ini aja. Kalau sekarang mah ganti bajunya, jangan kayak gitu, udah pakai baju gini. Nah, aku seneng, aku kan belum gini loh. Aku tuh suka diposesifin, aku tuh suka diatur gitu. Dan Gabriel ini mengatur mama gitu. Jadi mau kayak gimana, jangan tidur pagi, nggak boleh tidur pagi. Udah tua, mama harus istirahat kayak gitu. Jadi kata-kata itu tuh kayak sama aku tuh kayak merasa aku tuh diratukan, diibukan gitu. Jadi aku senang gitu. Kalau LDR itu paling video call biasanya kalau dikasih sama kakak asuhnya itu biasanya hari Sabtu atau hari Minggu. Itu pun cuma berapa menit atau berapa jam. Kalau berapa jam tuh biasanya udah standby tuh. Mau tidur, mau apa, mama siang, mau malam. Nah, biasanya ya cukup bilangnya ya mama jaga kesehatan. Aktivitas hari ini apa. Terus kayak kemarin ada berita yang enggak, itu anakku sempat masuk rumah sakit 3 hari. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah sehat, ternyata dia diare, mungkin makanan dan yang lain-lain. Kan soalnya kan Gabriel masuk ke infanteri, jadi mungkin lebih keras. Jadi ya kayak gitulah.
Di balik sosoknya yang dikenal tegas dan penuh perhatian kepada sang putra, Dewi Persik ternyata juga selalu berusaha menebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Bagi Dewi, kasih sayang bukan hanya ditunjukkan kepada keluarga, tetapi juga lewat kepedulian terhadap sesama. Hal itu pun terlihat saat momen Hari Raya Idul Adha kemarin. Di tengah kesibukannya, Dewi memilih turun langsung untuk membagikan daging kurban kepada warga sekitar. Tanpa menjaga jarak, pedandut asal Jember itu tampak menyapa masyarakat dengan hangat dan membaur bersama warga yang sudah menunggu sejak pagi. Kehadiran Dewi sontak membuat suasana semakin ramai dan penuh antusias. Namun, bukan soal popularitas yang menjadi sorotan, melainkan ketulusannya saat berbagi. Kan ini kan momen. Jadi belum tentu tahun depan saya masih ada dan masih diberi kesempatan untuk berbagi. Jadi momen-momen kayak gini aku nggak kepengen hilang gitu aja, dan biar makin tambah bersyukur. Karena ketika kita cuman ngandelin duit, ya udah terus diserahkan, tapi kita nggak lihat kan mereka itu sampai ngantri, sampai bisa ngeliat kan muka-mukanya betapa mereka senangnya. Nah kita ini kayak saya sama Allah itu dikasih rezeki, dipermudah, dikasih duit, dikasih rezeki sehat, ya harus berbagi gitu. Jadi kalau ngelihat orang-orang yang di luar sana banyak-banyak yang susah itu, ya Allah terima kasih aku masih dikasih sehat gitu sama Allah gitu loh Mbak. Jadi aku merasa bersyukur atas apa yang aku dapat saat ini. Hikmahnya ya itu tadi, aku lebih banyak bersyukur lagi gitu. Ternyata di luar sana banyak yang lebih susah dari aku, banyak di luar sana yang masih membutuhkan secara ekonomi, kebahagiaan. Jadi kalau kurang bersyukur tuh aku kayaknya nggak mungkin. Jadi harus banyak-banyak bersyukur sama Allah. Seneng aku masih bisa berbagi gitu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.